Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul metode riset. Nah, dalam metode riset ini terdapat beberapa poin-poin, yaitu satu, antaranya teori sikap, pengertian riset serta tujuan riset, pengembangan desain dan validitas keandalan, memilih responden serta instrumen riset, dan yang terakhir analisis data dan persiapan laporan. Poin-poin yang pertama yaitu teori sikap. Teori sikap ini merupakan suatu hal yang mempelajari seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Sikap bukanlah perilaku, tetapi sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Nah, teori sikap ini terbagi menjadi beberapa teori lagi, yaitu antaranya satu, teori perubahan sikap. Nah, teori perubahan sikap ini dapat membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan, namun perlu diingat bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk. Kedua, yaitu teori penguatan tanggapan stimulus. Teori ini berfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Tanggapan sepertinya diulangi jika tanggapan tersebut dihargai dan dikuatkan. Yang ketiga, teori pertimbangan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika manusia tersebut mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan setidaknya untuk dapat mengubah ancaman tersebut. Yang keempat, teori konsisten dan teori perselisihan. Teori konsisten menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan, walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Yang kelima, teori disonansi kognitif. Teori tersebut menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Nah, disonansi dalam hal ini berarti adanya suatu inkonsistensi. Yang keenam, teori persepsi diri. Teori ini menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengertian riset. Riset merupakan penyelidikan yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena-fenomena alami yang dipandu oleh teori dan hipotesis-hipotesis mengenai hubungan yang dianggap terdapat di antara fenomena-fenomena itu. Tujuan dari riset. Jika dilihat dari sisi akuntansi keperilakuan, tujuan riset di bidang ini akan menekankan pada hubungan akuntansi dengan perilaku manusia, maupun desain, konstruksi, dan penggunaan suatu sistem informasi akuntansi yang efisien, serta dimensi sosial dan budaya manusia dalam suatu organisasi. Sedangkan secara spesifik, tujuan riset yaitu 1. Menggambarkan fenomena, 2. Menemukan hubungan, 3. Menjelaskan fenomena, 4. Memprediksi kejadian-kejadian di masa mendatang, dan yang terakhir adalah melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Pengembangan desain dapat dibagi menjadi 3, yakni penentuan lingkup perkembangan, data primer, dan data sekunder. Untuk mengidentifikasikan penentuan lingkup perkembangan harus memperhatikan mengenai desain pengembangan lain harus sejalan dengan penentuan lingkungan riset. Aspek lain dari suatu desain yakni menemukan populasi, menspesifikasikan informasi yang dibutuhkan, memilih dan mengumpulkan data dan metode serta anggaran. Lalu untuk data primer, sumber data dan yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Manfaat data primer adalah unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Lalu data sekunder harus memperhatikan mengenai sumber data riset yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara. Lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasikan permasalahan, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer dan memenuhi kesenjangan informasi. Selanjutnya yakni validitas dan keandalan. Validitas dibagi menjadi 2, yakni validitas isi atau content validity dan validitas konstruksi atau construct validity. Nah, validitas isi atau content validity dapat diartikan yakni pokok pertimbangan untuk setiap pertanyaan yang diajukan dan diukur dalam istilah-istilah yang berhubungan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur. Lalu untuk validitas konstruksi dapat kita
dapat kita artikan yakni validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan tentang kesesuaian hasil pengukuran tersebut dengan teori. Lalu keandalan. Keandalan merupakan sebuah instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek lain dari keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Selanjutnya adalah memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sedangkan sampel merupakan kumpulan informasi dari bagian populasi. Suatu sensus akan tepat ketika populasi kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Risiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Selanjutnya, instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan respon, validitas, dan keandalan data. Materi selanjutnya yang dapat saya jelaskan adalah analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Pemanfaatan sebagai alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan data yang diperoleh. Ketersediaan alat-alat analisis memberikan gambaran bahwa satu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan terkadang hanya ada satu alat analisis yang dapat digunakan. Tahap akhir dari riset adalah penyusunan laporan riset. Secara umum, laporan riset berisi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan peneliti sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.